Buah pantangan rematik yang harus dihindari. Ada beragam makanan di dunia ini yang dapat dikonsumsi kapan saja. Akan tetapi hal itu berbeda dengan para penderita rematik. Ada buah-buahan tertentu yang dianjurkan untuk tidak dikonsumsi oleh penderita rematik dan jangan sekali-kali diabaikan karena bisa memperparah kondisinya. Berikut adalah buah pantangan rematik yang harus dihindari. Yang pertama, nanas. Buah pantangan rematik yang pertama ialah nanas karena buah ini akan mengalami fermentasi sehingga mengeluarkan alkohol yang dapat memicu bahaya rematik. Fungsi ginjal menjadi terganggu hingga menyebabkan ginjal tidak bisa membuang kandungan asam dalam tubuh secara maksimal. Asam urat merupakan salah satu penyakit persendian yang menyebabkan seseorang terkena rematik. Persendian, terutama pada persendian kaki, akan terasa sakit dan pegal saat berjalan atau beraktivitas. Oleh karena itu, penderita rematik tidak dianjurkan mengonsumsi buah nanas dalam jumlah yang banyak agar tidak menimbulkan efek buruk pada tubuh. 2. Durian. Durian adalah buah pantangan rematik karena memiliki kandungan kalori dan karbohidrat yang dapat menaikkan berat badan seseorang. Asupan kalori berlebih dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko seseorang untuk memiliki berat badan berlebih bahkan obesitas. Selain kalori dan karbohidrat, dalam durian juga terkandung alkohol yang akan membuat ginjal dan hati kesulitan untuk mencerna makanan. Kadar alkohol dalam durian yang tidak dapat diurai oleh tubuh akan menjadi racun bagi tubuh. Cara pencegahan rematik menjadi semakin parah ialah dengan menghindari alkohol, sehingga buah durian juga harus dihindari karena kandungan alkoholnya. 3. Tomat. Tomat termasuk dalam jenis sayuran, namun sebagian orang menganggap tomat sebagai buah karena memiliki biji dan bisa dikonsumsi secara langsung. Biji tomat mengandung asam urat tinggi, akumulasi asam urat dalam sendi yang jadi penyebab rematik. Tomat juga memiliki kandungan glutamat yang memicu sintesis asam urat di tubuh sehingga secara tidak langsung bisa meningkatkan kadar asam urat dan menimbulkan gejala nyeri sendi seperti rematik. Bagi penderita sakit persendian dianjurkan untuk tidak mengonsumsi tomat secara berlebihan. 4. Alpukat. Buah alpukat juga buah pantangan rematik karena dapat menyebabkan kenaikan berat badan yang memicu obesitas. Buah alpukat minim kandungan protein dan kalsium. Kekurangan protein dapat melemahkan jaringan dan massa otot. Asupan kalsium yang tidak cukup dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami penyakit tulang seperti osteoporosis dan peradangan pada tulang rawan dan sendi. Peningkatan yang berlebihan juga bisa menyebabkan asam urat yang berujung pada kemunculan gejala rematik. 5. Kopi. Perawatan rematik sebagai penolong dalam jangka pendek dan jangka panjang ialah menghindarkan pasien dari kopi. Sebab buah kopi merupakan buah pantangan rematik, itu berarti seduhan kopi juga termasuk dalam pantangan itu. Hal ini dikarenakan kopi merupakan sumber kafein paling banyak. Biji kopi diolah menjadi sebuah minuman yang banyak diminati oleh banyak orang. Konsumsi minuman berkafein seperti kopi dan teh dalam jumlah yang banyak dapat memperburuk nyeri sendi serta memicu kambuhnya rematik. 6. Jagung. Jagung juga menjadi buah pantangan bagi rematik. Jagung memiliki kandungan asam lemak omega 6 yang merupakan asam lemak tak jenuh jama dan juga merupakan asam lemak esensial. Omega 6 digunakan tubuh sebagai penghasil energi, namun juga dapat dibentuk kembali menjadi arachidonic acid untuk menghasilkan bahan kimia eiskosadoin. Namun jika kandungan omega 6 dalam tubuh berlebihan dapat mengganggu keseimbangan pengatur peradangan pada tubuh. Mengonsumsi jagung berlebih dapat meningkatkan kadar omega 6 dalam tubuh dan memicu meningkatkan peradangan dalam tubuh dan rematik, sehingga disarankan dalam proses pengobatan rematik untuk sementara waktu pasien dijauhkan dari omega 6. 7. Buah kelapa. Buah kelapa sering dimanfaatkan sebagai bahan olahan makanan dengan memanfaatkan santan yang dihasilkan dari perahan buah kelapa. Santan sering digunakan sebagai bahan tambahan olahan makanan, selain untuk menambah rasa makanan menjadi lezat, namun juga santan memiliki rasa yang gurih. Akan tetapi santan mengandung banyak zat rin tinggi dan juga kolesterol, sehingga santan dan berbagai macam olahannya tidak dianjurkan untuk dikonsumsi penderita rematik, asam urat, dan kolesterol. Kandungan zat purin pada santan menjadi pemicu rasa sakit pada persendian pada penderita rematik dan asam urat. Begitu pula dengan air kelapa muda yang sering dikonsumsi orang sebagai minuman yang menyegarkan. Kandungan lemak dalam air kelapa sangat tidak cocok untuk penderita rematik. Kondisi tubuh yang tidak seimbang bisa memicu sarkoidosis. 8. Pisang. Pisang pun menjadi buah pantangan rematik meski seringkali dikonsumsi oleh seseorang yang sedang menjalankan program diet. Sayangnya jika dikonsumsi pisang secara berlebihan bisa membuat berat badan seseorang semakin meningkat. Hal ini jelas berisiko terhadap seorang penderita rematik karena semakin bertambahnya berat badan, maka akan semakin berat badan persendian yang akan diterima saat menjalankan aktivitas terutama sendi lutut saat berjalan.